Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Salah satu amalan utama di malam Jumat dan hari Jumat adalah banyak-banyak berzikir. Dan baca zikir itu sangat banyak sekali, tidak hanya terbatas pada bacaan tahlil, tahmid, tasbih, istighfar dan lain sebagainya. Namun lebih luas lagi, bahkan menurut Imam Nawawi, termasuk zikir adalah semua amalan yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebutkan kalam Sayyidina Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan, i'lam anna fadilataz zikri ghairu munhashiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Ketahuilah bahwa keutamaan berzikir tidak hanya terbatas pada kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir atau bacaan zikir lainnya. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Kadza qalahu Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Tetapi juga mencakup semua amalan yang dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Demikian sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Sa'id bin Jubair dan para ulama. Nah, pada malam Jumat keempat dari bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah ini atau tahun 2025 ini, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Setidaknya ada 10 bacaan zikir dalam bentuk surah Al-Quran, dalam bentuk tahlil dan istighfar, juga dalam bentuk sholawat yang bisa kita amalkan dalam rangka menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat. 10 amalan zikir malam Jumat ini adalah amalan penghapus dosa, bahkan dosa sampai 70 dan 80 tahun. Amalan husnul khotimah dan masuk surga. Amalan agar kita dirindukan surga, dan amalan agar kelak kita tidak selamanya disiksa di dalam neraka. Kita akan mempelajarinya 10 amalan zikir malam Jumat ini. Pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Namun sebelumnya mari aminkan doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu. Cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, sembuhkan kami yang sedang sakit. Amin Allahumma amin. Bagi yang berkenan menyimak video ini hingga menit terakhir, saya doakan segala hajatnya dikabulkan Allah, panjang umur, murah rezeki, hidupnya penuh kebahagiaan dan keberkahan, bahagia hidupnya, bahagia keluarganya, dan kelak husnul khotimah, masuk surga, selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 10 amalan zikir dalam bentuk surah pilihan, tahlil, istighfar dan sholawat yang dianjurkan diamalkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Amal ini pertama dan kedua membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin.
Ini adalah amalan paling masyhur bagi kaum muslimin pada malam Jumat, khususnya membaca surah Yasin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu." Pada malam Jumat, siapa yang suka membaca surah ad-dukhan dan surah Yasin, maka besok pagi dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Membaca surah ad-dukhan meski hanya pada malam Jumat akan mengundang doanya 70.000 malaikat. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Amalannya ketika membaca surah Al-Kahfi, Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya hingga hari Jumat berikutnya. Amalan yang keempat, membaca Sayyidul Istighfar, yakni membaca rajanya istighfar walaupun hanya satu kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang suka membaca Sayyidul Istighfar akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah kelak masuk surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Syaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Yang kelima, membaca istighfar ahli surga, yakni membaca satu redaksi istighfar yang redaksinya mirip dengan Sayyidul Istighfar, hanya ada sedikit perbedaan. Balasan membacanya juga kelak termasuk ahli surga. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati famata fi dzalikal yaumi dakhalal jannah." Barang siapa yang pada malam Jumat membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak 7 kali, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailati dakhalal jannata. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari Jumat kemudian meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Rasulullah kemudian menyebutkan bacaan zikir yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalannya keenam, membaca tahlil. Salah satu amalan utama malam Jumat adalah membaca zikir. Di antara bentuknya adalah membaca tahlil la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Amalan inilah yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surga jika kita suka membacanya. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Amalannya ketujuh, membaca sholawat 40 kali. Jika kita tak mampu atau belum mampu membaca sholawat sampai ratusan kali atau ribuan kali, paling tidak malam Jumat atau siangnya yakni di hari Jumat, bacalah sholawat sebanyak 40 kali. Sebab Rasulullah pernah bersabda sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Semalas apapun kita atau sesibuk apapun kita pada malam Jumat, mari membaca sholawat sebanyak 40 kali. Untuk redaksinya, mari kita baca sholawat Jibril sebanyak 40 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amalannya ke-8, membaca sholawat 80 kali. Setiap hari Jumat kita dianjurkan membaca sholawat sebanyak 80 kali. Balasannya bagi yang istiqamah membaca sholawat 80 kali setiap hari Jumat akan dihapuskan dosa 80 tahun. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanatan. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amalannya ke-9, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar berkata, diriwayatkan kepada kita di dalam kitab Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Anas dari baginda Nabi, dari Rasulullah, beliau bersabda, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla sholatul ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Siapa saja yang membaca bacaan istighfar berikut ini sebanyak 3 kali sebelum menunaikan sholat subuh pada hari Jumat, astaghfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Jadi khusus di hari Jumat sebelum menunaikan sholat subuh, mari amalkan istighfar ini. Kita baca sebanyak 3 kali agar dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan bersih diampuni Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Dan amalan yang ke-10, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang setelah selesai sholat Jumat membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing dibaca 7 kali, maka Allah akan melindunginya karena berkah bacaan surah-surah tersebut, dilindungi dari keburukan hingga hari Jumat berikutnya. Demikianlah 10 amalan zikir yang sangat baik kita amalkan pada setiap malam dan hari Jumat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.